Saya akan menjelaskan materi di pertemuan 13 yang berjudul shared memory. Ya, shared memory di ilmu komputer dijelaskan. Shared memory ialah memori yang bisa diakses bersamaan oleh banyak program yang bertujuan menyediakan komunikasi antara mereka atau mencegah agar tidak terjadi salinan yang berlebihan. Memori bersama merupakan cara efisien yang berguna untuk melewatkan data antar program. Berbeda pada konteksnya, program bisa dijalankan pada satu prosesor atau beberapa prosesor secara terpisah. Memori bersama pun dapat diumpamakan dengan menggunakan memori untuk berkomunikasi dalam satu program. Biasanya, komunikasi proses dilakukan dengan pipes atau name pipes. Proses yang tidak terkait, proses pertama berjalan di satu terminal, sedangkan proses kedua atau proses lainnya berjalan di terminal lain. Komunikasi dilakukan melalui teknik IPC yang populer dari antrian bersama, dan memori bersama. Dan komunikasi lainnya pun dapat menggunakan name pipes. Ya, di sini ada gambar untuk share memorinya. Ada beberapa CPU. Di sini sistem push or crossbar switch. Lalu di sini ada input dan output. Lalu di sini ada memorinya. Kemudian memori bersama kemudian share memory dalam perangkat keras. Memori bersama dalam sebuah perangkat keras biasanya mengacu pada blok yang berukuran besar yang berasal dari random access memory, yaitu RAM, yang bisa diakses oleh Central Processing Unit atau CPU. Yang berbeda dalam sistem komputer multiprosesor. Sistem shared memory dapat menggunakan akses memori seragam. Ya, seperti pada gambar di sini, ada sebuah memori yang membagikan data kepada beberapa CPU. UMA akses memori seragam ialah arsitektur shared memory yang digunakan dalam komputer paralel. Semua prosesor yang bermodelkan UMA melakukan pembagian memori basic secara beragam. Dalam arsitektur UMA, waktu akses ke lokasi memori tidak tergantung chip memori mana yang berisi data dan ditransfer di arsitektur UMA. Semua prosesornya menggunakan cache pribadi. Pertama, UMA. Di sini ada 3 arsitektur dari UMA. Pertama, UMA yang menggunakan arsitektur SMP, Symmetric Multiprocessing, berbasis push. Nah, di sini ada gambarnya. SMP, Symmetric Multiprocessor System. Sini ada main memory, push attribute, push arbiter, sini sistem bus. Lalu ada beberapa stage yang terhubung dengan prosesor, dan di sini ada input dan output. Lalu di sini systematic asymmetric multiprocessing (SMP). Upayakan akses perangkat lunak dan perangkat keras komputer multiprosesor di mana 2 prosesor atau lebih terhubung ke dalam satu shared memory bersama. UMA menggunakan saklar panjang. Saklar panjang ialah sekumpulan saklar yang disusun dalam konfigurasi matriks. Lalu UMA yang menggunakan jaringan interkoneksi bertingkat. Jaringan interkoneksi bertingkat ialah kelas jaringan komputer berkecepatan tinggi yang terdiri dari elemen pemrosesan di elemen memori dan satu ujung jaringan yang dihubungkan dengan elemen switching. Di bawah NUMA, prosesor dapat lebih cepat mengakses memori lokalnya dibandingkan proses mengakses memori non-lokalnya. NUMA terbatas dalam memberi manfaat pada kegiatan tertentu. Arsitektur NUMA
logikanya mengikuti perskalaan dari arsitektur Symmetric Multiprocessing atau SMP. Salah satu arsitektur NUMA, prosesor terhubung ke bus atau palang dengan memakai koneksi ketebalan atau angka yang bervariasi. Arsitektur tersebut menunjukkan bahwa setiap CPU yang berbeda memiliki prioritas akses yang berbeda-beda ke memori berdasarkan lokasi relatifnya. Dan di sini ada gambar bus memory DSM network with directory. Dan di sini arsitektur memory change only, ada interconnection network, dan sini ada 4 koneksi yang terhubung dengan interconnection network. Arsitektur memory change only ialah organisasi memori komputer yang digunakan dalam multiprosesor, di mana memori lokal yang biasanya di RAM pada setiap node digunakan sebagai cache. Di dalam sebuah perangkat lunak komputer, memori bersama ialah IPC, komunikasi antar proses. Nah, di sini ada proses 1 yang terhubung ke shared memory dan proses 2 yang terhubung pada shared memory juga. Jadi, kedua proses ini saling berhubungan dengan shared memory. Dan di sini ada komunikasi antar, dan di sini ada shared memory dalam perangkat lunak. Komunikasi antar proses ialah cara pertukaran data antar program yang dapat berjalan pada waktu yang sama. Konsep proses yang memiliki ruang alamat logika yang independen dan terisolasi pada proses lain. Cara tersebut agar perebutan terhadap sumber daya tersebut tidak perlu pemrograman aplikasi yang menangani langsung, tetapi ditangani langsung oleh sistem operasi yang dibantu dukungan perangkat keras, yaitu Memory Management Unit. Metode menghemat ruang memori dengan mengarahkan akses ke apa yang biasanya akan menjadi salinan dari sepotong data. Contoh tunggal sebagian. Dengan menggunakan pemetaan memori virtual atau dengan dukungan eksplisit dari program yang bersangkutan. IPC dengan memori bersama dapat digunakan untuk mentransfer gambar antara aplikasi dan server X pada sistem Unix. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan pada materi pertemuan kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.